Mengapa ada anak yang tetap memberontak walaupun orang tuanya sudah menasihatinya? Dari nasihat yang baik-baik sampai orang tuanya sudah marah, bahkan ada orang tua yang marah sampai memberikan ancaman kepada anaknya. Tapi tetap anaknya memberontak dan tidak mau menuruti orang tuanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena anak belajar bukan dari apa yang orang tuanya katakan, tapi belajar dari sikap kedua orang tuanya yang ia lihat dari masa ia masih anak-anak. Bagaimana seorang suami dan istri dapat berfungsi dalam mendidik anak? Sama-sama kita akan belajar pada materi bimbingan pranikah kita yang ke-10, hanya di Inspirasi Pernikahan. Shalom teman-teman semua, ya kita bertemu lagi di materi kita yang ke-10. Terima kasih teman-teman sudah terus standby dan stay tune di YouTube ya, Bimbingan Pranikah. Dan hari ini kita masuk pada materi yang ke-10, berfungsi dalam mendidik anak ya teman-teman ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri, lalu Allah memberkati mereka ya, isinya memberkati mereka serta berfirman untuk beranak cucu ya, berfirman diisi ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menikah yang menyaksikan tayangan ini yang memerlukan materi ini, nanti Bapak Ibu bisa tinggalkan alamat email di bawah di kolom komen, nanti saya akan kirimkan materinya ya. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri, lalu Allah memberkati mereka serta berfirman untuk beranak cucu, menaklukkan dan berkuasa atas seisi bumi. Allah memberkati, berfirman supaya seorang suami dan istri bisa beranak cucu, lalu keturunannya itu menaklukkan dan berkuasa atas seisi bumi. Kita diberi tanggung jawab kepada Tuhan untuk bisa menghasilkan keturunan ilahi yang keturunan kita berkuasa atas bumi ya. Dengan demikian ada suatu fungsi yang harus dilakukan oleh suami dan istri selain memiliki keturunan, yaitu mendidik anak mereka untuk dapat menjadi pribadi yang taat terhadap perintah Allah. Nah, ini yang seringkali ya, suami dan istri, ayah dan ibu lebih banyak mendidik kepada anaknya bagaimana mereka dapat menjadi orang yang bisa cari duit banyak, bukan mendidik mereka untuk bisa menjadi orang yang taat terhadap perintah Allah ya. Nah, fungsi utama orang tua yang tidak tergantikan adalah mendidik anak ya. Guru, opa, oma, suster, apalagi pembantu tidak dapat menggantikannya ya. Jadi seorang CEO sekalipun bisa tergantikan fungsinya ya. Kalau engkau adalah seorang CEO yang sedang menonton tayangan ini, ketika engkau sudah tidak dibutuhkan lagi atau engkau mengundurkan diri, engkau berhenti dari pekerjaanmu, maka posisimu bisa digantikan orang lain ya. Tanpa dirimu pekerjaan itu tetap berjalan, perusahaan tetap berjalan, tapi keluargamu tidak demikian ya. Fungsimu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, fungsimu sebagai seorang ibu dan seorang istri itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga ya. Posisi yang tidak pernah tergantikan, makanya jabatan yang paling mulia di dalam kehidupan ini adalah menjadi seorang suami atau istri, menjadi seorang ibu atau ayah ya. Tidak bisa tergantikan oleh apapun juga ya. Kalau engkau presiden sekalipun, engkau ketika sudah 10 tahun 2 periode, engkau pun bisa digantikan. Tapi menjadi seorang ayah itu adalah suatu kehormatan. Menjadi seorang ibu itu adalah menjadi suatu kehormatan, dan itu tidak tergantikan dan tidak dapat digantikan oleh siapapun juga ya. Fokus dan tujuan utama dalam mendidik anak ya. Jadi kita harus punya fokusnya nih ya. Jangan sampai melenceng ya. Mengenai dan yang pertama adalah mengenal dan mengasihi Kristus lewat karya keselamatan. Kita harus buat mereka mengerti. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah bukan orang berdosa lagi. Mereka bisa berbuat dosa, tapi mereka bukan orang berdosa lagi. Oleh sebab itu, pertobatan harus terjadi setiap hari. Pengampunan harus kita rasakan setiap hari.
Karena setiap kali kita ini daging bisa berbuat dosa, tapi kita tahu kita bukan hamba dosa lagi. 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati buat kita. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang terbebaskan. Ya, firman Tuhan mengatakan sekali dikuduskan, sekali untuk selamanya. Jadi kita ini adalah orang-orang kudus yang oleh karya salib Kristus yang sudah diampuni, dikuduskan, dan kita ini sudah bukan orang berdosa lagi, walaupun kita bisa berbuat dosa. Nah, yang kayak gini-gini nih anak-anak kita mesti ngerti ya. Jangan-jangan teman-teman yang mau nikah nih, udah mau jadi bapak, udah mau jadi suami dan istri, masih belum ngerti nih ya, masih belum ngerti hal ini. Jadi kita harus mengerti hal ini ya, Bapak Ibu. Ini hal yang mendasar sekali. Orang-orang yang mengerti bahwa dirinya ini bukan orang berdosa lagi, orang-orang yang sudah diampuni, gaya doanya juga berbeda ya. Kita tidak lagi berdoa gini, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong Tuhan ampuni saya ini orang yang banyak dosa, tolong ampuni saya. Kata Tuhan gini, lah kok tolong ampuni, kamu udah jadi Kristen, ikut saya Kristen dari kecil ya, kamu sudah katanya jadi orang percaya, kenapa kamu minta tolong ampuni saya? 2000 tahun yang lalu aku mati buat kamu, ketika kamu menerima aku waktu kamu masih kecil, terima aku sebagai juru selamat pribadi, aku sudah ampuni kamu. Jadi engkau tidak perlu merasa seakan-akan minta ampun seperti kayaknya aku ini gak akan ampuni kamu. Ya, Tuhan akan ngomong gitu, aku ini gak mungkin gak ampuni kamu. Sebelum kamu mengaku dosa saja, aku sudah ampuni kamu ya. Jadi kalau kita menyadari hal ini, gaya doa kita juga berbeda ya. Kita nggak lagi berdoa dengan Tuhan tolong ampuni saya Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan, tolong Tuhan, sambil kita jeduk-jedukin pala kita misalnya ke lantai ya, sambil kita menyesal gitu ya. Ya, penyesalan sih bagus ya, menangis karena kesalahan itu bagus, tapi cara berdoamu menentukan di mana imanmu. Cara berdoamu menentukan sampai sebatas mana sih engkau mengenal Kristus, mengenal keselamatan itu. Orang-orang yang tahu bahwa dirinya bukan orang berdosa lagi, dirinya sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya, dan dia bukan orang berdosa lagi, maka doanya waktu dia salah juga bisa jadi berbeda ya teman-teman ya. Dia akan berdoa, Tuhan terima kasih, ampuni aku Tuhan, aku sudah salah. Terima kasih buat pengampunan Tuhan yang berlaku terus buat saya. Padahal saya terus melakukan dosa, saya terus jatuh dalam hal yang sama, tapi aku bersyukur Tuhan sudah ampuni aku Tuhan. Terima kasih buat pengampunanmu. Jadi gaya katanya juga berbeda teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Kamu kalau berdoa, kamu ini bukan orang berdosa lagi. Oleh sebab itu nanti waktu ketika anak-anak kita mau melakukan dosa, dia tahu, wah saya kan bukan orang berdosa lagi. Kok saya yang gini-gini aja masih saya lakukan sih? Saya kan juga bukan orang berdosa lagi. Saya nggak mau lakukan itu. Saya ini udah dikuduskan. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi bukannya ya udahlah kita namanya manusia ya, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa ya, dosa kecil mah nggak apa-apa, bohong-bohong dikit buat kebaikan mah nggak apa-apa. Nggak ada toleransi untuk itu. Bohong dikit tetap dosa, dan kita bukan orang berdosa lagi. Kita tidak boleh bohong. Nah, jadi ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, mengenal, mengasihi Kristus lewat karya keselamatan. Yang kedua, menghargai anugerah keselamatan yang sudah diterima ya. Jadi tidak berbuat dosa lagi. Kita ajarkan anak-anak kita bahwa mereka harus menghargai, mereka sudah dikuduskan, mereka sudah diselamatkan. Memperlihatkan kasih Kristus lewat hubungan suami istri yang mesra. Ya, saya pagi-pagi bangun ya. Kalau saya anterin Sharon pergi sekolah pagi-pagi ya. Ayo Pak berangkat gitu ya. Pas saya sudah ambil tas saya sudah mau jalan gitu ya. Oh iya tunggu, Papa kan mesti jatah dulu ya. Kalau istri saya masih di ranjang, saya masuk ke kamar, saya langsung cari istri saya cium dulu istri saya ya. Sharon langsung di depan pintu lihat, cie langsung gitu ya. Sok mesra gitu ya. Dia sambil menunjukkan sedikit keiriannya ya, karena papanya cium mamanya gitu ya. Jadi, nah, anak perlu lihat ini Bapak Ibu ya, teman-temannya. Anak perlu lihat ini. Anak belajar kasih Kristus dari dia lihat papa mama yang saling mengasihi. Bagaimana anak bisa tahu kasih Kristus? Ya ketika suami istri saling mengasihi. Bagaimana istrinya waktu ngomel suaminya nggak jawab. Bagaimana suaminya waktu bentak istrinya juga nggak jawab. Suaminya perlakukan istrinya kasar, istrinya tetap mengasihi. Anak belajar dari situ. Kenapa anak jadi berontak? Anak ngomong, orang tua ngomong, kamu tuh harus begini, anak tetap nggak melakukan. Kenapa? Karena dalam hati anaknya,
papa juga nggak ngelakukan kok. Papa ngomong doang ya, mama ngomong doang, mesti begini, ngomong doang, mama pinter. Mama juga nggak lakukan, kenapa aku harus lakukan? Makanya anak jadi berontak. Dari perkataan-perkataan yang baik ya, sampai kita marah, sampai kita ancam-ancam anak kita pun dia tetap nggak mau lakukan, Bapak Ibu ya. Ya teman-temannya, kenapa? Karena dia nggak lihat papa mamanya lakukan. Jadi teman-teman yang mau nikah nih ya, kau harus mengerti bahwa perilakumu, sikapmu itu adalah sebuah contoh bagi anak-anak. Engkau harus memberikan contoh yang positif, bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau menghargai keselamatan di dalam dirimu dengan engkau menjaga kekudusan sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu ya. Bagaimana engkau berkorban untuk suami dan istrimu di mata anak-anak. Anak-anak mau lihat itu. Jadi engkau harus bisa tunjukkan itu ya. Lalu fokus dan tujuan utama dalam mendidik anak adalah merasakan pemeliharaan Tuhan lewat rasa syukur dari orang tua, bukan sekedar materi. Ada uang, nggak ada uang, bersyukur ya. Kadang-kadang nggak ada uang bisa bersyukur. Pas begitu lagi pegang uang, Bapak Ibu kayak orang yang nggak bersyukur, beli yang nggak perlu ya. Ini juga nggak sehat dilihat anak-anak ya. Beli hal-hal yang tidak perlu, ya terlalu hedonisme ya. Beli yang tidak berguna, anak-anak lihat. Akhirnya anak-anak juga akan belajar dari orang tuanya. Akhirnya anak-anak juga menjadi konsumtif, sama seperti orang tuanya. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada anak. Ini yang menjadi fokus utama kita dalam mendidik anak ya. Bersyukur dalam segala kelebihan dan juga kekurangan. Bersyukur dalam hal kekurangan dan juga kelebihan kita mesti bersyukur ya. Orang yang bersyukur atas kelebihan yang dia miliki pasti akan menjadi orang yang mempergunakan kepercayaan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya ya. Mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya, bahwa kita harus membuat dia mengerti apa yang firman Tuhan harapkan bagi dirinya ya. Ini yang harus kita ajarkan. Menyadarkan dan melatih anak-anak untuk memiliki mesbah doa dan mesbah keluarga ya. Ajar mereka untuk mereka punya tanggung jawab, mereka tiap pagi bangun ya. Anak-anak saya sedang saya ajarkan membiasakan diri untuk bangun ya, cari Tuhan, doa dulu ya. Saya tidak ajarkan hal yang kalau saya pribadi ya ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi kalau teman-teman nggak setuju jangan dicontoh ya. Tapi saya pribadi, saya merasa saya mengajarkan anak-anak saya untuk tidak terjebak di dalam liturgi ya, berdoa harus di dalam kamar, tutup mata, harus gelap ya, berdoa Tuhan Yesus harus gini, enggak ya. Berdoa itu dikuasai oleh ketulusan hati. Jadi walaupun engkau pas bangun engkau nggak sempet ya untuk duduk tenang berdoa, tapi engkau waktu pas bangun engkau melihat mata, engkau menuju ke kamar mandi, engkau harus dalam posisi berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah bangunkan aku pagi ini, aku bersyukur Tuhan. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Kalau hari ini aku ada ulangan, hari ini aku ada pelajaran ini Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengikuti pelajaran. Kalau hari ini aku ada ini, ada itu. Berdoa sama Tuhan setiap hari, mengandalkan Tuhan. Ini lagi saya sedang ajarkan kepada anak-anak saya. Nah, mengajarkan, ya mengajarkan, melatih anak-anak untuk memiliki mesbah doa dan mesbah keluarga. Ya, nah dampak disiplin dan kasih sayang yang tidak seimbang pada anak. Ya, jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita hal disiplin dan juga kasih sayang. Bagaimana hal mengasihi, tadi kita sudah Bapak Ibu sudah dengar contohnya ya, mengasihi, suami istri harus saling mengasihi. Nah, tapi juga harus berikan disiplin ya. Suatu hari Sharon mungkin waktu itu umur masih mungkin 2 tahun ya, 3 tahun ya, Brandon 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Jadi Sharon ini kalau dia nangis ya, kalau di dalam kamar gitu ya, kalau diganggu kokonya nih ya, nangis gitu ya, mama papanya langsung Brandon, karena kokonya yang sering ganggu ya. Jadi kalau dia nangis pasti kokonya yang ganggu, dia nangis kokonya ganggu, kokonya jadi dimarahin, kamu nggak boleh begitu sama adik kamu gini ya. Jadi adiknya melihat, wah aku nih kalau nangis pasti mama papa marahin koko nih ya. Jadi suatu hari Sharon masuk dalam kamar, Sharon baru masuk dalam kamar, tiba-tiba dengar suara
gitu ya. Lalu sayang ngomongnya, Brandon gitu ya. Lalu Brandon ini takut keluar, enggak, aku nggak gituin, dasar nih Sharon nih ini gitu ya. Terus waktu pas dalam pintunya terbuka setengah itu, waktu saya marahin Brandon dari luar, saya lihat Sharon tuh lagi ketawa-ketawa gitu ya. Jadi saya tahu tadi waktu dia suara nangis dia itu ternyata palsu gitu ya. Saya kok ketawa, jadi dia suka pokoknya dihukum, dimarahin karena dia tadi nangis begitu, jadi pokoknya jadi kena marah. Jadi wah, karena saya lihat kasih sayang saya sudah dimanipulasi ya, saya panggil Sharon keluar. Jadi tapi saya juga kalau hukum Sharon karena begitu, nanti bisa-bisa Brandon ketawain Sharon ya, akhirnya kamu ketahuan, kamu suka gituin saya. Jadi saya harus berpikir dalam waktu sepersekian detik itu, harus berpikir bagaimana nih mengatasi hal ini. Jadi saya panggil Sharon, kamu orang nih ya, harusnya saya ajarkan ya, harusnya kakak adik tuh harus akur, saling membantu, saling menopang, saling menutupi kekurangan. Tapi kamu orang nih saling menjebak, kamu orang nih suka ya kalau kok dimarahin papa, kamu suka ya Sharon ya. Kalau misalnya kamu juga, kalau papa marahin Sharon, kamu juga suka ya. Jadi ayo sekarang kamu baikan. Ya jadi udah baikan. Minta maaf, saya ajarkan anak-anak saya dari kecil ya, 5 tahun, 6 tahun gitu, mereka udah minta maaf. Saya ajarkan mereka kalau salah, lalu enggak, aku nggak begini, mereka saling nggak mau ngaku salah gitu ya. Akhirnya jadi papanya jadi makin marah. Ya udah, jadi akhirnya mereka saya hukum. Berdiri kamu sana, ya saya tunjuk di dekat kulkas ya. Pergi berdiri sana kamu dekat kulkas. Berdua, pegang kupingnya ya, kiri kanan. Angkat kakinya satu ya. Brandon sih udah 5-6 tahun bisa lakukan itu ya. Sharon masih mungkin 2 tahun ya, ngomong juga masih belum bisa panjang ya, masih cadel, masih ngomong juga nggak bisa panjang. Saya ajarkan anak-anak saya, berdiri di sana. Papa mau dengar 1000 kali kamu ngomong. Kalau saya salah saya minta maaf, kalau saya benar saya harus berkorban. Jadi supaya mereka mengerti, mereka harus lakukan itu ya. Saya shock terapi mereka untuk lakukan itu. Jadi Brandon ngomong, kalau saya salah, saya minta maaf sambil nangis ya. Kalau saya benar, saya harus berkorban. Nah, Sharon nggak bisa ngomong begitu panjang ya. Jadi Sharon cuma ngomong, kakak Caca lah, mama maaf, bener berkorban, Caca lah sambil begini ya, mama maaf, bener berkorban gitu ya. Saya lihat Sharon gitu ya, saya pengen ketawa gitu ya. Lucu amat nih anak saya nih ya, belum bisa ngomong, dia udah lama dia kakinya jatuh lagi satu gitu ya, tapi dia angkat karena dia takut papanya lagi dihukum papanya gitu ya. Jadi saya nggak tahan mau ketawa, saya langsung nengok ke kiri, saya langsung lihat ke arah TV. Nah istri saya nih ya, Elisa nih lagi lihat ke anak-anak. Elisa langsung pas tatapan sama saya begini ya, lihat muka saya gini, dia langsung bilang gini, Pak, kasihan tuh Pak. Terus saya sambil ketawa saya bilang gini, biarin biar dia orang tahu dia orang tuh manipulasiin kita tuh sengaja, biar dia orang belajar. Saya sambil senyum-senyum, saya sambil nonton TV ya teman-teman ya. Nah inilah disiplin dan kasih sayang yang harus seimbang. Kita nggak bisa cuman ngasih sayang aja, kita nggak mau disiplin, nggak bisa. Kita mesti seimbang ya teman-teman ya. Jika kadar disiplin kita tinggi ya, disiplin terus tinggi ya, namun rendah kasih sayang, maka jiwa anak-anak akan berontak. Kok papa disiplin, emang aku tentara ya, kita marahin terus nggak pernah kasih sayang. Dia lakukan kesalahan kita marahin, dia lakukan kebaikan nggak pernah kita puji ya. Kadang-kadang nih ya bapak ibu ya, walaupun seakan-akan kayaknya dia lakukan kesalahan terus, tapi kita harus tahu cari timing yang tepat untuk memuji anak kita. Walaupun mungkin kesannya kita kayaknya dia nggak ada lakukan sesuatu hal yang membanggakan kita, tapi carilah celah. Walaupun kita sering marahin dia sering berbuat ulah, tapi carilah celah untuk bisa memuji anak-anak kita. Ya teman-teman ya, nanti ya, mungkin teman kita nggak tahu nih teman-teman nanti yang akan nikah ini anak-anaknya nanti gimana ya. Kalau engkau salah dalam mendidik anak, engkau bisa sangat sulit ya untuk bisa mengatasi perilaku anak-anakmu nanti ya. Jadi kadar disiplinnya tinggi, namun rendah kasih sayang, anak-anakmu akan berontak. Engkau disiplin tinggi, engkau harus rendahkan sedikit. Kasih sayangmu yang kurang, engkau harus tinggikan. Ya, harus seimbang. Ya, jika kadar disiplin rendah, ya, nggak pernah disiplin, ya, nggak pernah marah,
tetapi kasih sayangnya terlalu tinggi, maka anak akan menjadi manja dan besar kepala, ya. Jadi kita harus kadar disiplin harus seimbang. Kalau disiplinmu rendah, ya, ada bapak-bapak yang gampangan, ya. Saya pernah datang ke rumah saudara, ya, teman-temannya datang ke rumah saudara. Saya lagi ngobrol nih, ya, sama saudara saya ini, ya. Dia seorang suami. Saya lagi ngobrol. Tiba-tiba anaknya main sepeda nih, ya, teman-teman, ya. Dari kejauhan anaknya main sepeda gitu, ya. Anggaplah nama anaknya nih Agus lah gitu, ya. Main sepeda di si Agus ini, anak kecil ini main sepeda, dia tabrak kaki bapaknya nih, saudara saya ini, ya. Bapaknya ditabrak kakinya pakai sepeda roda 3. Brak begitu, ya. Lalu bapaknya waktu ditabrak kaget dan kakinya sakit. Jadi bapaknya cuma ngomong gini, Agus, sakit kaki papa, jangan ya nak, jangan ya. Anaknya lagi ketawa. Dalam hati saya, ya ampun, coba kalau itu anak saya, ya. Wah, ya, saya bukan ajarin teman-teman jadi bapak yang galak saya, ya. Itu salah satu, mungkin itu salah satu kekurangan saya, tapi itu juga salah satu kelebihan saya yang teman-teman bisa contoh, ya. Kalau saya terlalu berlebihan, teman-teman jangan contoh, ya. Tapi saya dalam hati saya bilang begini, wah, kalau saya, ya, saya bisa langsung, Lesan, Brandon, kamu apa-apaan yang begini, ya, gitu. Saya pasti langsung marahin, walaupun di depan orang saya akan marahin, ya, supaya mereka tahu mereka tidak boleh lakukan itu, ya. Tapi bapak ini, ya, ditabrak kakinya, ya, langsung, Agus, kamu nggak boleh gitu dong, ya. Anaknya ketawa, anaknya mundurin lagi sepedanya, mundur lebih jauh dari yang tadi, ya, mundur lebih jauh sampai ke belakang rumahnya, dan dia goes itu sepedanya dengan kecepatan lebih kencang. Saya lagi ngobrol sama bapaknya nih, dia tabrak lagi kaki bapaknya, teman-teman, ya. Dia tabrak, bapaknya ini bener-bener lebih sakit, dan bapaknya langsung begitu langsung. Tapi bapaknya nggak marah loh, teman. Bapaknya langsung, Agus, jangan begitu dong nak, kaki papa sakit nak. Waduh, saya cerita sama istri saya, ya ampun. Saya bilang, saya sih kalau dalam hal begitu saya mesti belajar sabar. Saya nggak bisa loh kayak begitu, gitu, ya. Nah, saya teringat waktu baca kalimat ini, jika kadar disiplin rendah, tapi kasih sayang terlalu tinggi, maka anak akan menjadi manja dan besar kepala. Ya, jadi teman-teman, ya, kalau kayak gini nih, bapak terlalu gampangan, ya, nggak pernah marah. Saya nggak bilang saya lebih baik dari saudara saya ini, enggak, ya. Bisa aja saudara saya ini ternyata ayah yang lebih baik, bisa aja, ya. Tapi dalam hal ngomong soal disiplin dan karena kita lagi bahas disiplin dan kasih sayang, ya, saya memotivasi teman-teman, saya mengambil contoh ini. Saya juga belum tentu bapak yang lebih baik dari dia, ya. Tapi ya, saya juga lagi berlomba, ya, walaupun dia nggak tahu saya lagi berlomba, ya. Dia nggak tahu saya lagi ajak dia berlomba, ya. Tapi saya juga lagi berlomba untuk menjadi bapak yang baik. Saya mau suatu hari anak saya kalau ditanya, siapa idola kamu? Kalau bisa, saya mau anak saya jawab, saya mau idola saya papa, ya. Saya kalau mau jadi apa? Saya mau jadi kayak papa. Waduh, saya bangga banget, ya. Itu yang saya lagi mau berlomba untuk ke sana. Bagaimana, ya? Saya mesti jaga sikap saya, perilaku saya, perkataan saya, supaya anak-anak saya mengidolakan saya. Ya, saya lagi berlomba kepada bapak-bapak yang lain. Saya mau jadi bapak yang terbaik, ya. Ini yang harus ada di dalam diri teman-teman semua, ya. Harus ada di dalam hati teman-teman semua sebagai seorang ayah dan ibu nanti, ya. Sebagai seorang suami dan istri. Saya mau jadi suami yang terbaik, ya. Mau jadi suami yang terbaik untuk istri saya. Harus begitu, ya, teman-teman, ya. Kadar disiplin harus seimbang. Nggak boleh disiplinnya rendah, kasih sayang terlalu tinggi. Anak-anak jadi manja dan besar kepala. Jika kadar disiplin rendah, terus kasih sayang juga rendah nih, teman-teman, ya, maka anak-anak kita akan menjadi merasa tertolak. Dia nggak pernah didisiplin, juga nggak pernah disayang, makanya dia akan merasa, wah, kayaknya orang tua saya nggak merasa sayang, ya. Ya udahlah, kayaknya saya mah orang yang nggak dikasihi. Jadi dia akhirnya merasa tertolak, ya. Jika kadar disiplin tinggi, ya, kasih sayang juga seimbang, maka anak-anak akan lebih mandiri, bertanggung jawab untuk mencapai karakter ilahi. Inilah yang harus kita lakukan. Disiplin harus tinggi, ya. Kalau disiplin kita tinggi dan kasih sayang kita seimbang, maka anak-anak akan mandiri. Kasih sayang akan menjadi pantas untuk mereka rasakan, ya.
Oleh sebab itu kita harus seimbang antara disiplin dan kasih sayang, supaya anak-anak bisa bertanggung jawab, anak-anak bisa memiliki waktu yang efektif dalam mencapai karakter ilahi yang harusnya kita yang mengajarkannya kepada mereka. Ya teman-teman ya. Nah, fungsi suami dan istri dalam mendidik anak ya. Suami dan istri harus mengajarkan berulang-ulang ya. Di materi yang lalu kita sudah pernah baca di Ulangan 6 ayat yang ke-7 ya. Ajarkan mereka ya tentang nasihat dan ajaran tentang ajaran dan nasihat Tuhan ya. Berulang-ulang ya, kata Ulangan 6 ayat yang ke-7 itu mengatakan seperti itu ya. Mengajarkan dengan kasih ya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan agar tidak bangkit amarah dalam hati anak-anak. Kayaknya kita perlu baca ya teman-teman ya. Kita baca aja deh ya. Ulangan 6 ayat yang ke-7 ya. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun ya. Apa yang saya bacakan dari ayat yang keempat ya. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan ya. Untuk mengasihi Allah tuh harus diperhatikan ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu ya, tentang mengasihi Tuhan ya. Jadi ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang ajaran dan nasihat Tuhan berulang-ulang ya. Itulah yang menjadi fungsi kita sebagai ayah dan ibu ya. Tidak menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi, namun menjadi sahabat bagi anak-anak. Nah ini yang susah-susah gampang. Dulu kalau orang tua kita ngomong apa, kita nggak berani lawan, karena orang tua kita galak sekali ya. Baru ngomong sedikit tuh orang tua kita udah marah ya. Orang tua kita kalau udah ngomong apa, kita juga udah nggak berani berontak. Ayo kita pergi. Oh, kita nggak berani tuh. Oh, aku nggak mau apa, aku mau begini. Nggak berani kita. Karena wah, orang tua kita bisa ngamuk kalau dulu ya. Mau pergi ya kita mesti ikut. Kalau sekarang karena kita menganggap kita dituntut untuk menjadi sahabat bagi anak-anak kita ya, sehingga itu membuat kita disiplinnya juga makin kurang, sehingga itu membuat kita jadi semakin menghargai dia ya. Nah kadang waktu kita menghargai anak kita jadi responnya suka negatif, jadi suka seenaknya ya. Jadi waktu kita yuk kita pergi yuk gitu ya, aku nggak mau ya, aku mau di rumah aja. Oh aku nggak mau, aku mau begini aja ya. Jadi, nah ini kita mesti cermat sedikit ya teman-teman ya. Nah, anak-anak saya mulai pada di fase itu ya. Jadi waktu yuk kita pergi, aku nggak mau, aku mau begini aja. Mau makan ini, aku mau makannya ini aja. Nah, udah mulai begitu ya. Nah, ya bukan berarti kita juga nggak boleh turutin ya. Kita ya kalau memang udah lama kita nggak makan itu ya kita turutin. Tapi kalau terlalu menuruti dia terus-terusan juga itu menjadi salah. Kita nggak mengajarkan disiplin. Jadi susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kita harus bisa menjadi sahabat, tapi kita juga harus menjadi pimpinan tertinggi ya, yang mengambil keputusan, yang mendisiplin, bisa mau berani mendisiplin juga anak-anak kita ya. Kita tidak menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi, namun menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita adalah otoritas di dalam rumah. Jadi kita mengasihi anak kita, tapi kita juga perlu penuh dengan ketegasan dan kedisiplinan ya. Ketegasan dalam hal apa? Ketegasan dalam hal mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan ya. Lembut dalam berkata-kata ya, dalam bersikap lembut. Tapi kita harus perlu tegas ya dalam mengambil keputusan. Itulah yang harus dilakukan suami dan istri di dalam rumah ya. Memberikan keseimbangan yang kelima ya, memberikan keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang ya. Yang keenam, memberi contoh disiplin rohani agar anak-anak semakin bertumbuh dalam menghormati Tuhan ya. Waktu anak-anak bangun pagi ya, waktu anak-anak keluar dari kamar, apa yang mereka lihat yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Apakah ayah dan ibunya sedang nonton? Apakah dia melihat ayah ibunya kalau bangun pagi itu sedang ngurusin burung di depan rumah ya?
memandikan burung, atau sedang melakukan hobinya yang lain? Ataukah anak waktu dia bangun, dia tahu ada seorang papa, seorang mama yang memperlihatkan kedisiplinan rohani, yang sedang berdoa, membaca firman. Ini yang harusnya suami dan istri lakukan di dalam rumahnya, ya. Ini nggak cuma ngomong doang ya, Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang sedang terus diperjuangkan, yang kami berdua sedang perjuangkan untuk bisa menjadi contoh rohani bagi anak-anak kami. Bangun pagi ya, bangun pagi saya bangun, saya baca firman. Anak-anak lihat, wah kalau dia bangun, anak-anak mandi, papanya lagi baca firman, ya. Papanya lagi saat teduh. Lalu setelah selesai saat teduh, anak-anak mandi, sarapan sudah siap, ya. Kadang-kadang belum selesai, sudah siapin sarapan, anak-anak lagi makan, papanya lanjutin saat teduh, ya. Mereka lihat itu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan keluarga ya, kalau kayak kuis ya, keluarga, orang tuanya diumpetin ya, ditanya anaknya jawabannya harus sama atau enggak ya, saya yakin anak-anak saya akan jawabannya sama. Apa yang kamu lihat ketika bangun tidur, papamu lagi apa? Pasti jawabannya akan sama ya. Papa lagi baca firman ya, papa lagi saat teduh ya. Saya yakin anak-anak saya akan jawab begitu. Nah, apakah itu akan berubah jawabannya? Ya kalau kehidupan rohani saya juga berubah, kalau disiplin rohani saya berubah, jawaban bisa berubah. Oleh sebab itu, kedisiplinan rohani adalah sebuah contoh yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa mencontoh bagaimana orang tuanya bertumbuh menghormati Tuhan, anak-anaknya mencontoh ya dari orang tuanya ya yang menghormati Tuhan, dari orang tuanya yang terus bertumbuh, anak-anak mencontoh. Lalu yang berikutnya, memberi kesempatan anak untuk mencoba dan bertanggung jawab. Kasih dia mencoba, kasih dia bertanggung jawab ya. Jangan tuntut dia terlalu perfeksionis ya. Jangan tuntut dia harus terlalu sempurna. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil biarkan ya. Ketidaksempurnaan kecil ya nggak apa-apa ya. Anak saya lagi belajar bikin video ya, berbicara. Saya mengikuti ya cara dia, kemampuan dia menghafal, kemampuan dia menalar apa yang saya ajarkan untuk dia bisa utarakan di videonya. Saya lagi ajar ya. Ya ada ya bagi saya itu kurang bagus ya, bagi saya itu kurang sempurna, tapi saya memberikan kesempatan buat dia ya untuk bisa punya kesempatan bertanggung jawab, untuk bisa punya kesempatan lakukan hal yang tidak sempurna. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi dia lihat videonya yang sekarang dia baru pertama kali buat, dia akan lihat, oh ternyata dulu saya ngomongnya masih kayak gitu ya. Kita harus kasih kesempatan buat anak-anak kita ya. Jadi teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan nih, kalau engkau seorang yang perfeksionis, yang engkau orang yang dominan, yang perfeksionis, engkau harus belajar nanti ketika engkau punya anak. Kau harus belajar untuk bisa memberikan kesempatan anak-anakmu untuk gagal, untuk anak-anakmu bertanggung jawab ya, untuk anak-anakmu jatuh. Kau harus belajar ya. Anak-anak saya waktu pas belajar sepeda juga ya, kasihan dia jatuh, tapi ya itulah karena dia lagi belajar ya. Ketidakhati-hatian dia, saya harus pertama saya dorong, tapi karena dia sudah bisa seimbang, saya harus lepaskan walaupun ada resiko jatuh, dan akhirnya mereka jatuh, lututnya berdarah ya. Itulah yang harus mereka alami ya teman-teman ya. Nah, lalu bersatu hati dan kompak dalam mendisiplin dan memberi kasih sayang. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang suami mau memberikan disiplin, mamanya yang bela. Jangan gituin anak ya. Suami ayah lagi marahin anaknya, istrinya yang bela. Akhirnya problemnya di anak. Kita lagi mengajarkan anak, tapi istri atau suami bela. Akhirnya yang jadi problem adalah suami istri jadi berantem gara-gara anak. Jadi bukan poinnya yang kita selesaikan, jadi malah kita yang jadi bermasalah dalam mendidik anak. Kita mau ajarin anak, tapi istri yang bela atau suami yang bela. Jadi akhirnya suami istri jadi berantem karena anak. Jadi kita harus coba ngobrol. Ini poinnya kan kita lagi, poinnya anak nih, bukannya kita yang jadi masalah. Waktu kita ngajarin anak nggak disiplin ya, kita lagi disiplin anak, istri membawa masalah
dengan kita untuk membela anak. Udahlah kamu jangan begitu ya, misalnya gitu ya, kamu ngajarin anak disiplin, kamu kan juga biasa nggak disiplin, jangan terlalu begitu sama anak. Loh, kita jadi, loh kok problemnya jadi antara kamu dan saya nih ya. Kamu ajarin anak gak boleh ngomong kasar, kamu juga suka kasar kan, udahlah kamu jangan terlalu gituin anak. Jadi istri atau suami membawa problem pribadinya ya waktu dia lagi membela anak. Salah seorang suami atau istri yang sedang mau mendisiplin anak, mengajar anak, salah satunya malah membawa masalah dia dengan suaminya karena dia nggak mau pasangannya ini melukai anaknya ya, menyakiti anaknya dan memarahi anaknya. Jadi kita harus tahu nih ya teman-teman, nanti ya, jangan bawa problemmu berdua untuk engkau angkat ketika salah satu sedang mendisiplin anak. Malah idealnya harusnya begini ya, walaupun suamimu ya, kecuali kalau suamimu hajar anak sampai kakinya patah, sampai berdarah, tonjok anak, yang kau harus pisahin ya. Tapi kalau sekedar mendisiplin, memberi hukuman yang normal ya, berdiri di sana ya misalnya gitu ya, tulis ini ya, tulis 10 lembar, jangan kau bantu istri, itu suamimu lagi mendisiplin. Jadi biarkan, walaupun suamimu ternyata misalnya salah, ternyata sebenarnya anakmu nggak salah, tapi suamimu salah mengira dan suamimu mendisiplin anak, engkau jangan protes di depan anak. Engkau mesti setelah suamimu menghukum dia, nanti malam sebelum tidur kau koreksi suamimu. Pak, Ma, sebenarnya kamu salah, dia itu nggak lakukan begitu, tapi kan tadi kamu mendisiplin dia itu nggak begitu, yang salah tuh si ini. Jadi kamu perlu jelaskan, tapi engkau tidak perlu lagi pasanganmu lagi mendisiplin anakmu, engkau langsung membela ya, dia tuh nggak salah, kamu tuh salah gini lah. Jadi itu nanti anak waktu lihat sikap suami atau istri yang seperti itu, di sanalah anak jadi belajar berontak. Dia tahu kartu as bagaimana cara mematikan papanya, bagaimana cara dia mematikan karakter papanya, bagaimana cara dia mematikan karakter mamanya. Perkataan apa yang bisa membuat papa jadi diem, perkataan apa yang kita lontarkan yang membuat mama gak berkutik. Dia belajar dari, dia lihat papa mamanya yang saling membunuh secara karakter. Ngomong, suami bentak atau mengangkat perkataan apa, istrinya jadi diem. Istri juga begitu, balas ya. Anak lihat, anak jadi tahu, oh besok kalau papa marah sama aku akan jawab begini ya. Anak belajar berontak karena dia lihat suami istri yang hubungannya saling berontak, saling berselisih. Anak belajar. Anak gak belajar dari apa yang orang tuanya katakan. Anak belajar dari dia lihat bagaimana sikap dan papa mamanya yang saling mengasihi atau saling berontak. Anak belajar di situ ya. Jadi kita harus kompak mendisiplin dan memberikan kasih sayang. Kalau kita kesel sama anak kita tahu dia ada salah, tapi di sisi ini nih istri lagi mau memberikan kasih sayang, kita juga harus kompak. Karena kalau enggak, nanti dia pikir kita bisa pilih kasih. Nanti dia pikir kasih sayang mama dan papa beda. Mama bisa sayang aku kayak begini, tapi papa nggak bisa. Nggak boleh ya. Ketika istri atau suami memutuskan di titik itu, walaupun dia habis salah, anak kita ini habis salah, tapi salah satu dari kita memutuskan akhirnya memeluk ya, menasehati atau memberikan sesuatu, kita harus kompak juga untuk. Makanya suami istri juga waktu dalam mendisiplin dan mengasihi anak juga mesti kompak, saling diskusi dulu ya, karena belum tentu pasanganmu mendukung inisiatifmu itu ya. Siapa tahu suamimu masih merasa dia perlu didisiplin, tapi engkau udah terburu terlalu cepat untuk memberikan kasih sayang, menggantikan disiplin dengan sebuah kasih sayang terlalu cepat. Akhirnya suamimu nggak bisa mendukung keputusanmu itu, dan akhirnya itu akan bukan menimbulkan hal positif, menimbulkan hal negatif, karena anak akan menyimpulkan bahwa tuh kan kalau papa mah begitu, kasihnya bersyarat. Kalau mama tuh marah memang marah bentar doang, tapi habis itu juga mama kasih yang aku mau kok. Nah kalau papa mah enggak, papa mah kasihnya bersyarat tuh, jadi begitu akhirnya. Padahal harusnya nggak begitu. Mana ada sih seorang papa yang walaupun dia galak tapi dia nggak mengasihi anaknya ya, dia mengasihi kok. Ada istri-istri yang suka ngomong gini, pasti aku lebih mengasihi dia lah, dia kan 9 bulan di dalam perut aku tuh lebih sayang karena aku tuh ibu ya. Nggak ada yang kayak gitu Bapak Ibu ya.
Jadi teman-teman yang nggak ada, jadi teman-teman nanti yang wanita-wanita nih yang lagi bimbingan pranikah, jangan terjebak sama itu, jangan terjebak sama perasaanmu itu hanya perasaanmu pribadi. Jangan kau merasa karena 9 bulan anak di dalam kandunganmu, ya, kau merasa engkau lebih sayang anakmu daripada suamimu. Tidak. Karena saya juga suami, saya juga ayah. Saya mengasihi anak-anak saya. Ya, suami pasti mengasihi anak-anaknya. Ya, suami yang normal ya, ada suami-suami bapak-bapak yang memang yang kurang ajar juga ya, nggak sayang sama istri atau anaknya ya, karena dia terlalu ego. Tapi suami atau ayah yang normal, dia pasti sayang sama anaknya. Sama seperti seorang ibu bisa sayang anak, begitulah seorang suami juga bisa sayang anaknya. Ya, jadi jangan terjebak merasa bahwa cuma engkau yang bisa mengasihi anakmu lebih daripada suami atau istrimu. Enggak, ya. Sama-sama kita bisa mengasihi anak kita setulus apa yang kau rasakan. Pasanganmu juga bisa merasakan ya kasih sayang yang sama kepada anak. Lalu yang terakhir adalah memberikan teladan dan contoh tentang peran sebagai ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Anak mau lihat bagaimana engkau jadi seorang suami yang baik buat istri. Anak mau lihat bagaimana engkau menjadi istri yang tunduk kepada suamimu, suami yang mengasihi istrinya, istri yang tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Anak mau lihat. Lalu anak juga mau lihat bagaimana engkau menjadi seorang ayah yang baik. Anak mau lihat bagaimana engkau bisa maksimal menjadi istri yang baik, yang menjadi ibu yang baik. Anak juga mau lihat bagaimana engkau bisa menjadi anak yang baik. Oleh sebab itu engkau harus menjadi contoh ya kepada anak-anakmu, bagaimana sikapmu kepada orang tuamu. Engkau tetap harus berbakti kepada orang tuamu. Engkau harus sayang orang tuamu ya, mertuamu engkau harus sayang. Saya nggak punya papa mama lagi ya. Papa mama saya di usia pernikahan, papa saya di usia pernikahan 1 tahun sebelum anak saya yang pertama Clayson lahir, papa saya sudah meninggal ya. Jadi papa saya belum sempat melihat anak saya yang pertama. Lalu mama saya 1,5 tahun kemudian menyusul ya. Mama saya hanya bisa sudah ada Brandon ya, sudah lahir Brandon ya. Jadi nggak lama Brandon lahir mama saya meninggal. Jadi saya sudah nggak punya papa mama. Nah, bagaimana saya bisa mengajarkan anak-anak saya ini bagaimana jadi anak yang baik kepada orang tua? Dari saya harus mengasihi mertua saya ya. Saya berlomba dengan kelima anak-anak mertua saya yang lain ya. Mertua saya punya anak 5 ya. Saya jadi anak yang ke-6 ya. Bukan anak ke-6 ya, karena mantunya juga 5 ya. Jadi saya 10 anak nih, 5 anak 5 mantu ya. Saya berlomba menjadi anak yang mesti mau menjadi anak yang terbaik buat papa mama mertua saya ya. Saya harus anggap dia papa mama saya ya. Saya mau beli sesuatu, saya tanya sama mertua saya, Pak, Ma, mau belinya ini atau ini, walaupun padahal duit saya gitu ya, tapi saya hargai mereka ya. Saya hargai mereka pantas juga menentukan pilihan ya, mau warna apa ya, mau apa gitu ya. Saya tanya sama mereka ya, padahal itu untuk diri saya, tapi saya tahu apa yang saya miliki kan mereka juga nikmati juga. Jadi saya perlu tanya sama mereka supaya apa yang saya punya itu juga adalah sesuatu yang mereka idamkan, yang mereka suka gitu ya. Saya lagi membangun sesuatu, saya laporan, saya tanya mertua saya lapor bahwa ini saya berencana begini, menurut papa mama bagusnya gimana. Mereka terus memberi saran, mereka terus memberikan masukan. Saya yakin itulah yang membuat mereka bangga, itulah yang membuat mereka bahagia. Nggak perlu kita pikir kita bisa kasih orang tua kita uang yang berlimpah-limpah lalu mereka bahagia. Iya, memang kalau bisa sih bagus ya kasih uang yang banyak kepada orang tua. Tapi saya yakin bukan hanya itu yang mereka perlu. Mereka perlu penghargaan. Mereka perlu bukti yang nyata. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya yang sudah dewasa, yang sudah punya keluarga ini tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Inilah yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak. Saya bilang anak-anak saya ya, kamu lihat nih ya, apa yang papa lakukan kepada Kungkung dan Popo ya, kepada opa dan oma ini, kamu mesti lihat. Disitulah kamu belajar bagaimana bisa menjadi anak yang baik dari
Jangan mentang-mentang kita dapat materi PPN bahwa kita harus hidup terpisah dengan orang tua ya, tidak lagi bergantung kepada orang tua, lalu kita tinggalkan orang tua kita begitu saja. Jangan ya teman-teman ya, engkau tetap harus ya kompak sepakat. Nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita keuangan di dalam keluarga ya. Harus sepakat untuk berapa kita kasih ke orang tua kita, berapa besar ya nilainya untuk kita setiap bulan kasih ke orang tua kita. Itu kita harus sepakat ya. Kita harus belajar tetap memberi kepada orang tua ya. Itulah yang kita harus lakukan di dalam pernikahan. Kita harus ajar anak-anak kita untuk mereka bisa belajar dari kita bagaimana cara menjadi anak yang baik. Itulah kita harus menghormati orang tua kita, hargai mereka ya. Kita harus mengasihi orang tua kita. Anak-anak kita lihat, wah begitu ya papa mengasihi Umu sama Popo, kalau gitu aku juga akan belajar untuk bisa mengasihi papa tuh kayak gini ya. Jadi demikian teman-teman, inilah yang kita dapat pelajari bersama dalam materi kita yang ke-10 tentang fungsi suami dan istri dalam mendidik anak ya. Kiranya materi ke-10 ini bisa memberkati kita semua, dan kita akan lanjut 2 materi lagi ya tentang keuangan dalam keluarga, dan juga materi ke-12 nanti tentang keseimbangan kasih di dalam keluarga ya. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, dan sampai bertemu ya hanya di Inspire. Shalom.